Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur karena kemurahan rahmat Tuhan. Pagi hari ini kita semuanya bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, kami bersyukur karena kemurahan rahmat Tuhan yang Engkau limpahkan bagi kami. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah dan tolong tuntun kami dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Orang-orang selama laknat berlaku. Ayat intinya diambil dari Amos 8 ayat yang ke-11 dan yang ke-12. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan atau bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Keterangannya, ketika suara kemurahan yang merdu padam, ketakutan dan kegentaran menyerang orang-orang jahat. Dengan ngeri mereka mendengar perkataan, sudah terlambat, sudah terlambat. Di atas kayu salib, Kristus telah merasakan apa yang akan dialami orang-orang berdosa manakala cawan murka Allah akan dituangkan ke atas mereka. Keadaan putus asa yang hitam seperti kain penutup peti mayat akan menyelubungi jiwa mereka yang bersalah. Lalu kemudian mereka akan menyadari sepenuhnya betapa luasnya dosanya dosa itu. Mereka yang dahulunya tidak mengindahkan firman Allah akan beredar-edar ke sana kemari, mengembara dari laut ke laut dan dari utara ke timur untuk mencari firman Allah. Malaikat itu berkata, mereka tidak akan mendapatnya. Akan ada bala kelaparan di seluruh negeri, bukan lapar akan roti atau haus akan air, tetapi untuk mendengar firman Tuhan. Berapapun mereka akan bayar untuk satu kata persetujuan dari Allah. Banyak dari orang-orang jahat itu menjadi sangat marah ketika mereka merasakan akibat-akibat laknat tersebut. Ini suatu pemandangan dari kesengsaraan yang mengerikan. Dengan getir, orang-orang tua mempersalahkan anak-anak mereka, dan anak-anak mempersalahkan orang tuanya, yang sulung mempersalahkan yang bungsu, dan yang bungsu mempersalahkan yang sulung. Orang-orang berpaling kepada pendeta-pendeta mereka dengan kebencian yang pahit dan mempersalahkan mereka sambil berkata, "Kamu tidak mengamarkan kami. Kamu mengatakan bahwa seisi dunia akan bertobat dan berseru damai, damai sejahtera untuk menenteramkan setiap ketakutan yang timbul. Kamu tidak mengatakan kepada kami tentang saat ini, dan mereka yang memperingatkan kami tentang hal ini, kamu katakan mereka adalah orang-orang fanatik dan jahat yang akan membinasakan kami. Tetapi saya melihat bahwa para pendeta tersebut tidak luput dari murka Allah. Penderitaan mereka 10 kali lipat daripada yang berlaku pada umat mereka. Ketika penghukuman Allah dijatuhkan tanpa kemurahan, iya, betapa irinya orang-orang jahat terhadap kedudukan mereka yang tinggal dalam lindungan yang maha tinggi, tempat di mana Tuhan menyembunyikan semua orang yang telah mengasihinya dan telah menuruti hukum-hukumnya. Orang-orang selama laknat berlaku. Sungguh sangat tegas pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengamarkan kepada siapa saja, kepada seluruh umat-umat Tuhan, bahkan kepada siapa saja pekabaran firman Tuhan pagi hari ini kita dengarkan. Mari berespon terhadap panggilan Tuhan sebelum pintu kasihan itu tertutup dan semuanya sudah terlambat. Karena apabila sudah terlambat, maka walaupun kita ketakutan, kita mencari dengan sungguh-sungguh akan kebenaran firman Tuhan, akan persetujuan dari Allah. Walaupun dikatakan mengembara dari laut ke laut, dari utara ke timur,
tetap tidak mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena pintu kasihan rahmat Tuhan sudah tertutup. Dan ketika waktu itu terjadi, maka akan ada saling mempersalahkan. Orang tua mempersalahkan anak, demikian juga sebaliknya. Yang sulung mempersalahkan yang bungsu, demikian juga sebaliknya. Dan yang lebih dipersalahkan dari semuanya adalah para pendeta yang tidak mengamarkan tentang kebenaran firman Tuhan yang sejati. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas menekankan, terlebih khusus bagi rekan-rekan para hamba-hamba Tuhan dimanapun kita berada. Mari sampaikan kebenaran firman Tuhan sebagaimana yang ada tertulis. Dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh doa dan permohonan kepada Tuhan, sehingga pekabaran demi pekabaran yang kita sampaikan betul-betul pekabaran berasal dari Tuhan, sehingga tidak membawa umat-umat jauh daripada Tuhan. Bagi umat Tuhan, bagi orang-orang yang telah setia mengamarkan dan menghidupkan kebenaran firman Tuhan itu, ada lindungan dalam yang maha tinggi. Dan lindungan itu adalah tempat di mana Tuhan menyembunyikan semua orang yang telah mengasihinya dan yang telah menuruti hukum-hukumnya. Ketika kebenaran firman Tuhan pagi hari ini kita dengarkan, mari memilih berada di pihak Tuhan. Mari memilih mengasihi Tuhan dan menuruti kepada hukum-hukumnya. Maka dengan pertolongan Tuhan, kita akan terlindungi pada masa kesesakan besar. Dan dengan pertolongan Tuhan yang sama, kita siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Semoga Tuhan menyanggupkan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, pagi hari ini ya Tuhan, terima kasih templakan teguran yang Kau berikan bagi kami. Bantu kami untuk memilih berada di pihak Tuhan, memilih mengasihi Tuhan, menuruti akan hukum-hukum Tuhan, dan terus menghidupkan kebenaran firman-Mu. Kami lemah, memiliki banyak keterbatasan dan kekurangan. Untuk itu ya Tuhan, penuhilah kami dengan Roh Kudus Tuhan, Roh-Nya nakir kiranya menjadi bagian kehidupan kami. Perlengkapilah kami dengan karunia-karunia rohani, dan kami rindu kami semua dipersiapkan untuk menerima meterai Allah yang hidup, sehingga dengan pertolongan Tuhan sajalah kami bisa tetap berdiri teguh mempertahankan kebenaran firman Tuhan, walau apapun yang Tuhan izinkan kami alami. Pagi ini ya Tuhan, berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan, apabila ada yang sedang sakit kiranya Engkau sembuhkan, yang sedang lemah iman kiranya Engkau kuatkan, yang sedang berduka cita kiranya Engkau hiburkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang, Tuhan Yesus memberkati.